Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu perihal cara mencari referensi untuk tesis, skripsi, ataupun disertasi yang valid. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa referensi yang dapat diambil baik dari buku, dari artikel atau jurnal, kemudian dari beberapa preview study yang sudah melakukan riset terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali referensi yang sangat valid digunakan. Di antaranya ada Perpusnas. Jadi kita sudah memiliki sebuah website Perpusnas itu sendiri sehingga kita bisa memanfaatkan dari hal itu. Jadi yang pertama ada perpusnas.go.id, yang kedua bisa menggunakan jurnal yang open access atau yang valid, misalkan IJET, Indonesian Journal of English Teaching, ada IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics, ada GS juga, ada Sage Journal, ada Oxford Journal, ada LibGen, ada OpenKnowledgeMaps.org dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali yang valid, tetapi di sini saya akan memberikan sebuah tips dan trik yang mudah mencari referensi untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang valid. Jadi di sini saya memberikan satu website yang insya Allah teman-teman nanti bisa melihat dari hal itu dan sangat lengkap sekali. Nah, yang pertama kita hanya tinggal mencari tulisan Z Library. Nah ini, ya. Jadi kita hanya menggunakan Z Library, kita klik saja. Karena menggunakan Z Library ini sangat membantu kita dalam pengerjaan skripsi. Terkadang kita stuck atau kesulitan mencari referensi, ya kan? Nah, saya akan langsung mengarahkan kepada Z Library. Pertanyaannya, apakah ini valid? Bisa dikatakan 80% valid, karena ini bisa termasuk dari kumpulan beberapa jurnal yang ada di nasional maupun internasional, seperti itu. Nah, kita langsung klik saja yang paling atas. Di sini nanti kita akan disediakan, ketika kita sudah masuk di websitenya Z Library, ini kita disediakan 3 item. Yang pertama adalah books, yang kedua adalah articles, yang ketiga adalah sign in and up. Nah, di sini itu kita bisa juga menggunakan sign in atau sign up, tetapi itu tidak harus kalau seumpama kita belum memiliki akun. Nah, misalkan kita ingin mencari buku, maka kita hanya mengklik buku ini. Kalau kita mencari sebuah jurnal atau artikel, kita bisa mengklik artikel itu sendiri. Kita coba klik articles ya, karena saya ingin mencari sebuah artikel untuk referensi dari tesis saya. Di sini nanti akan disuguhkan beberapa pilihan ya, dan kita hanya menuliskan sebuah keyword saja. Jadi keywordnya tergantung kita. Misalkan kita ingin meneliti tentang students perception, kita tinggal menuliskan saja, kita enter, nanti akan muncul beberapa artikel yang bisa dikatakan valid juga. Di sini langsung muncul di bawah ya, ada books. Kalau kita ingin melihat buku referensi ya, kemudian ada artikelnya lebih dari 500 juga. Dan di sini kita bisa melihat beberapa judul-judul yang ada, dan bahkan tahunnya pun sudah disediakan. Sehingga kita tidak usah melihat atau membuka satu persatu dari sebuah artikel itu sendiri. Misalkan kita sekarang S1 di tahun 2021. Nah, yang termasuk dari jurnal atau artikel yang terbaru bisa dikatakan oke, yang 2019 adalah yang terbaru, sehingga kita bisa menggunakan ini dengan mudah. Nah, seperti itu. Misalkan kita ke bawah ada 2017, 2016, 2010 dan seterusnya. Karena semakin tahunnya semakin muda, 2019, 2020, maka semakin valid juga referensi kita. Nah, ini ada banyak sekali. Ini ada pilihannya juga sampai 10 dan seterusnya. Sehingga kita hanya tinggal memilih saja. Misalkan ada jurnal yang berhubungan dengan teaching and teacher education, yang judulnya seperti ini. Ini ada pengarangnya atau penulisnya. Sehingga ini bisa untuk nasional sama internasional.
sehingga teman-teman ketika menuliskan sebuah referensi itu tidak terlalu bingung. Nah, seperti itu. Misalkan kita coba mengklik judul ini ya. Jadi ada Innovation in Language Learning and Teaching. Kita ingin melihat hal itu, kemudian di sini sudah dijelaskan juga ada volume berapa, ada jurnal apa, filenya berapa ukurannya, language-nya adalah English, date-nya March 2012 ya. Di sini ada kolom komentar juga atau review juga. Kalau ingin full text kita tinggal download PDF ini. Ya. Oke, jadi itu saja tips dari saya. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman yang lagi sedang berjuang mengerjakan tesis, skripsi atau disertasi. Dengan harapan semoga semuanya bermanfaat. Thank you very much for viewing our explanations. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.